Hadirin yang berbahagia, perjuangan santri untuk terus bermanfaat bagi umat Islam dan juga masyarakat Indonesia pada bidang politik kita dapat meneladani dari Panglima Santri, yaitu Gus Muhaimin. Wujud nyata dari perjuangan beliau di bidang politik telah melahirkan berbagai macam undang-undang yang sangat dibutuhkan pesantren dan juga masyarakat Indonesia. Tanggal 22 Oktober adalah hari kita, Hari Santri, dan yang memperjuangkannya adalah Panglima Santri Indonesia. Hadirin, langsung saja kita akan mendengarkan amanat Panglima Santri Indonesia kepada Gus Muhaimin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan kita cintai, al-mukarramun, para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Tubagus Hamdi Mahani, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Malmu. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Tubagus Abdul Hakim, Surya PWNU Banten. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro DPW PKB Banten, Bapak Kiai Haji Aom Muhtadi. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tubagus Uku Zaki Gufron, Ibu Nyai Rondon Farika, Bapak Kiai Haji Tohamani, Bapak Kiai Haji Bahrul Amid, Bapak Kiai Haji Aman Sairi, Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang. Yang saya hormati juga Bapak Kiai Irfan Al-Hafidh, Kiai Aminullah, Kiai Haji Ishak, Kiai Haji Khalil, juga Al-Mukarram Kiai Suhri Usman, Kiai Suhud Hidayat, dan Kiai Haji Zainuddin, serta para kiai, para ulama yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Yang saya banggakan, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Gerindra, sahabat saya Pak Muzani beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang saya hormati para anggota DPR RI. Ini mic-nya enak mana ya? Mic-nya sana itu. Enak itu ya? Terus ini MC-nya ini, satunya Bu Arzeti, anggota DPR RI. Satunya Pak Tommy Kurniawan, anggota DPR RI. Jadi acara ini istimewa. MC-nya saja dua-duanya anggota DPR RI. Dua-duanya artis. Tapi mic yang bagus dikuasai. Yang saya hormati anggota DPR RI yang hadir, juga anggota DPRD Provinsi, terutama khususnya sahabat saya Pak Fauzi, Ketua DPW PKB Provinsi Banten,
anggota DPRD, DPRD Kota dan Kabupaten Banten, Sekjen PKB sahabat Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB Haji Jujur Samsul Rizal, dan semua yang hadir yang saya muliakan, terkhusus Laskar Santri yang baru saja dilantik. Tepuk tangan untuk para Laskar Santri. Pertama, sungguh saya sangat berbahagia dan tentu saja wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus kita bersyukur Al-Mukarram Kiai Hamdi Ma'ani sudah sehat kembali dan insya Allah sehat terus, amin. Moga-moga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada beliau beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Malu dan seluruh keluarga besar santri-santri yang ada. Hadirin hadirat sekalian, rasa bangga juga saya akhirnya bisa bertemu keluarga besar pengurus besar Matlaul Anwar Nahdlatul Ulama yang sudah sangat lama, bahkan ada sebagian yang belum pernah berjumpa. Alhamdulillah, Hari Santri Nasional mempertemukan kita, menguatkan tekad barisan kita. Insya Allah Hari Santri Nasional tahun ini, santri-santri di Indonesia semakin maju dan sukses. Amin. Hari ini saya juga bangga dan bersyukur santri-santri Malung penuh semangat menjadi laskar santri, menjadi kekuatan pasukan untuk berjuang bersama-sama untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Tapi adik-adik perlu tahu bahwa para santri ini juga harus tahu sejarah. Tahu sejarah perjuangan para santri yang mulai jauh sebelum kemerdekaan. Para wali-wali membangun peradaban Indonesia, pertemuan antara ajaran Islam dengan tradisi budaya lokal yang menyatu dan kokoh sehingga Islam begitu cepat tumbuh kuat dan berkembang di seluruh tanah air kita dalam waktu yang singkat. Pertemuan ajaran dengan tradisi kearifan lokal inilah yang telah membuktikan akhirnya umat Islam Indonesia kuat, kokoh, mengangkat dan tumbuh dengan cepat. Dan akhirnya lahirlah pesantren-pesantren, padepokan-padepokan yang bukan saja tafaqquh fiddin, bukan saja mengajarkan agama, ilmu-ilmu agama, tetapi juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan, berekonomi, bersosial, bermasyarakat, berbangsa, dan akhirnya bernegara. Makanya ketika Bung Karno, proklamator Republik Indonesia, sulit menyatukan semua kekuatan untuk bisa bersatu mengusir penjajah, maka bersinergi dengan Bahadur Syekh Roisul Akbar Ki Hasyim Asy'ari, maka dicetuskanlah resolusi jihad 22 Oktober. Resolusi jihad itulah tonggak awal yang kemudian menjadi spirit jihad dan semangat berjuang seluruh kaum muslimin dan muslimat yang akhirnya mengokohkan dan menguatkan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Namun 32 tahun selama pemerintahan Orde Baru
bahkan sebelumnya catatan sejarah tidak lengkap, catatan sejarah banyak yang hilang, bahkan yang paling pendek selama 32 tahun Orde Baru, perjuangan masyayikh, aulia, ulama yang memerdekakan bangsa ini tidak pernah dicatat di dalam sejarah resmi, bahkan tidak menjadi pembelajaran sejarah di pesantren-pesantren kita. Makanya kemudian tahun 90-an, akhir 80-an, kaum muda NU berkumpul di Jogja, mengkaji, menggali catatan-catatan sejarah perjuangan para wali-wali, para masyayikh, para ulama-ulama pesantren sejak jauh hari sebelum kemerdekaan, bahkan Nahdlatul Ulama lahir jauh sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1926. Dan bahkan pesantren ini jauh telah terlebih dahulu lahir 1916. Artinya bangsa ini belum merdeka, para ulama, para kiai, para masyayikh telah mengokohkan barisan keumatan dan kemasyarakatan, membimbing, menemani, menumbuhkan semangat untuk hidup dan berkembang sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Maka kajian sejarah di Yogyakarta, di Surabaya, di Jakarta ditindaklanjuti dengan pencarian dokumen-dokumen historis perjuangan para kiai, para ulama. Akhirnya kami semua, termasuk saya waktu itu tahun 90-an, menyimpulkan ada sejarah yang hilang, ada sejarah yang diselipkan, ada sejarah yang ditutup-tutupi, yaitu perang ulama jauh sebelum kemerdekaan sampai merdeka dan melahirkan bangsa ini. Akhirnya kita bertekad, fakta sejarah ini tidak boleh dilupakan. Kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maka kita waktu itu tahun 90-an bilang jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama dalam menegakkan kebenaran dan kebangsaan kita. Maka santri tidak boleh melupakan jas merah, sekaligus tidak boleh melupakan jas hijau. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, tetapi juga khususnya jangan sekali-sekali melupakan sejarah perang para ulama dan masyayikh. Dari kajian itu terus berproses, berusaha meyakinkan pemerintah, baru kemudian mulai berhasil sejak kita reformasi tahun 98. Pertama kali kita melahirkan partai ini PKB, kemudian kita merintis bersama pemerintah menformalkan catatan sejarah itu menjadi fakta formal, fakta resmi yang diakui negara. Lalu kemudian alhamdulillah pada akhirnya tahun 2015 kita berkomitmen dengan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala, catatan sejarah ini harus diakui resmi oleh negara. Dan alhamdulillah waktu itu PKB mau dukung asal ada pengakuan terhadap sejarah para santri ini. Alhamdulillah Pak Jokowi setuju. 2015 ditandatangani dan disahkanlah Hari Santri Nasional 22 Oktober. Lengkap sudah, basis sejarah utuh. Lalu kita susun undang-undang pesantren. Kita mohonkan kepada Presiden mengeluarkan Perpres dana al-badi pesantren. Insya Allah sampai hari ini pesantren memiliki masa depan yang lebih cerah dan masa depan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin. Gara-gara inilah orang kemudian berkumpul di
Pasuruan berkumpul di Jember. 50.000 santri dan kiai kumpul di Jember melantik saya menjadi panglima santri. Itu ceritanya di situ. Waktu itu saya tanya apa maksudnya panglima santri. Pasukan nggak punya, kok ada panglimanya. Ya pokoknya pasukannya adalah seluruh santri di Indonesia adalah pasukan panglima santri. Saya dimarahin sama istri saya, ngapain sih kok mau jadi panglima santri segala. Yo aku juga nggak sengaja datang di pelantik ini, bikin berat beban, tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, kepada para kiai. Saya jawab, insya Allah kalau saya niatnya baik, maka seluruh cita-cita kita akan terkabul di hari-hari yang akan datang. Amin. Komitmen itulah yang akhirnya menjadi semangat bahwa Hari Santri Nasional, bahwa santri di Indonesia adalah aset bangsa. Tahu nggak jumlahnya yang sedang di pesantren saja ada sekitar hampir 28.000 pesantren di Indonesia. Santrinya yang sedang belajar jumlahnya 5 juta lebih santri yang sedang belajar. Pesantrennya 28.000, yang nyantri hampir 5 juta lebih. Itu yang sedang di pesantren, belum alumninya, belum orang tuanya, belum tetangganya, belum yang yakin tentang ajaran santri. Insya Allah santri makmur berarti Indonesia makmur. Santri maju berarti Indonesia maju. Jumlahnya kan banyak. Nah, perjuangan berikutnya inilah yang harus kita kuatkan, bahwa santri harus masuk di seluruh aspek bidang kehidupan manapun. Santri siap mengemban tugas dimanapun, termasuk siap jadi presiden ataupun wakil presiden. Amin ya robbal. Anak-anakku, siapa yang punya cita-cita jadi kiai atau binai? Kiai, siapa yang punya cita-cita dari kiai? Siapa yang punya cita-cita jadi anggota DPR? Siapa yang punya cita-cita jadi anggota DPR? 20. Tanyakan anggota DPR daripada binai. Siapa yang punya cita-cita jadi bupati? Ini yang jawab-jawab lah punya cita-cita ya. Oh, Magdesu tau nggak? Masa depan suram namanya. Harus punya cita-cita. Siapa yang punya cita-cita jadi dokter? Kebanyakan cewek, cowok yang dokter. Yang dokter siapa? Yang dokter? Siapa yang dokter? Siapa yang insinyur? Siapa yang kiai tapi udah banyak juga. Siapa yang ingin jadi menteri? Sudah tahu ada menteri yang datang belum? Ayo saya kenalkan Bu Ida Fauzia, ini Menteri Ketenagakerjaan. Jadi Bu Ida Fauzia ini santri Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dari santri bisa jadi menteri. Alhamdulillah. Suatu hari santri mau insya Allah ada yang jadi menteri, insya Allah ada yang jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati. Amin ya robbal. Jadi ini nanti ini aja. Tadi ada yang cita-cita ingin jadi dokter, insinyur, gini. Nanti kalau ada yang diterima di UGM, siapa yang ingin diterima di UGM? Yang mau diterima di UI, yang mau diterima di mana? Pokoknya yang negeri lah ya, yang negeri. Universitas negeri saya kasih beasiswa 10 orang.
swasta bayar dewi. Pokoknya kalau diterima di universitas negeri, tagih kepada ketua DPC atau langsung kepada saya. Termasuk negeri Trunojoyo sana juga nggak apa-apa, yang penting negeri. 10 orang, insya Allah. Supaya apa? Santri menguasai seluruh bidang keulamaan, kekiaian, keprofesian, dan semua bidang. Insya Allah santri akan masuk di semua bidang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin. Oleh karena itu, tantangan ke depan santri-santri harus semakin giat, percaya diri, disiplin, apalagi tahan banting. Di pesantren kita dididik tahan banting. Insya Allah dari pesantren lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang kokoh, kuat, berintegritas. Amin. Indonesia itu kaya raya. Kebutuhan minyak BBM hari ini kira-kira 1,5 juta, 1,5 juta barel kebutuhan. Kita baru mampu memproduksi sekitar 700-an, 700-an, 700, yang 800 impor, 800 itu impor, 700 kita mampunya punya sendiri. Padahal masih banyak minyak bumi kita yang belum tergali, hanya gara-gara dua: satu, kurangnya teknologi; dua, kurangnya kemauan dan ketangguhan; tiga, kurangnya moral dan kenekatan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Santri insya Allah siap dan bertekad berdiri di atas kaki sendiri. Amin. Karena kita sudah dilatih untuk berdiri di atas kaki sendiri. Sukanya kita impor. Kalau impor, yang untung berdagang impor. Betul-betul. Kita harus menghentikan impor dan berdiri di atas kaki sendiri. Dan santrilah yang akan terdepan mengusung kemandirian bangsa. Amin ya Rabbal. Karena di pesantren kita sudah dididik, digembleng, diajari untuk mandiri. Yang kedua, kita ini kaya, sumber daya alam kita luar biasa. Batu bara, emas, nikel, besi, semua kita punya, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Matematikanya sederhana, kekayaan alam di jumlah total dibagi jumlah penduduk harusnya menghasilkan kesejahteraan. Tapi kenapa belum? Nunggu kalian menjadi tokoh-tokoh yang mandiri, kuat dan kokoh, Indonesia akan beres semuanya. Amin. Masa depan di tangan Anda, masa depan dan perbaikan Republik ini di tangan Anda semua. Dari situ saya yakin dan berani, saya hanya membuka jalan dan Anda semua yang akan menduduki dan membereskan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Oleh karena itu, ayo kita sambut masa depan yang cerah ini dengan sungguh-sungguh, disiplin, berkomitmen, belajar yang serius, tidak ada loyo, tidak ada malas, tidak ada tanggung-tanggung, semuanya harus all out. Saya yakin kalau semua konsisten istiqomah, dari Malu ini, bumi yang berkah ini, lahir pemimpin-pemimpin umat bangsa dan negara yang kuat dan kokoh. Amin. Moga-moga setelah saya menginjak dari bumi Menas ini, saya juga mendapatkan keberkahan seperti cerita Kiai tadi. Amin. Semoga semua yang hadir, tokoh-tokoh semua yang hadir, mendapatkan keberkahan dari bumi Menas ini. Tadi disampaikan di sini, di bumi ini, Muktamar itu 1938, Muktamar yang ke-13. Ada satu catatan lagi, ini Bu Ida Fauzia mungkin juga belum tahu. Pertama kali perempuan pidato di Muktamar NU adalah di Menes.
Dulu tahun 1938 ada mubalighoh yang super top di Jawa Barat. Namanya siapa? Juwaisi. Bunyai Juwaisi terkenal. Akhirnya pertama kali diberi kesempatan berpidato di depan Tamar Menes ini, yang itulah akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Muslimat Nahdlatul. Luar biasa Menes, ya Allah jadikanlah Tamar Menes yang berkah ini menjadi kekuatan kita untuk maju, untuk tangguh, untuk kuat, untuk menang, untuk menjadikan santri kekuatan yang melahirkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Amin. Semua yang tidak beres, santri bisa memberes. Apa membereskannya? Amin. Karena santri punya apa? Punya tekad, punya kaidah, punya keyakinan, punya nilai, punya ajaran, punya teori, punya sejarah. Bukan saja sampai Pak Hashim, tetapi sejarah sampai junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selamat berjuang, selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2022. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan, kelancaran bagi kita semua. Semoga santri-santri se-Indonesia menjadi pendobrak kemajuan dan kemakmuran bangsa. Allahumma fadilah kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Panglima Santri Indonesia, yaitu Gus Muhaimin Iskandar. Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa santri ini memiliki peran yang sangat penting di Indonesia ini, dan mudah-mudahan santri akan terus memberikan peran penting, bukan hanya di masa lalu tapi juga di masa yang akan datang. Santri siap mengabdi untuk negeri. Tepuk tangan untuk para santri Indonesia.